wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Juniningsih dengan NIM 091058032229 dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelompok 3. Jadi, saya akan membahas mengenai teori elit. Untuk itu, mari kita simak beberapa penjelasannya berikut ini. Seperti dengan judul materi kita kali ini, yaitu mengenai teori elit. Jadi sebelum itu perlu kita pahami mengenai apa sih teori elit itu. Jadi teman-teman, teori elit itu adalah sebuah konsep dalam ilmu politik maupun sosiologi yang dimana mengemukakan bahwa kekuasaan politik itu hanya dipegang oleh sekelompok kecil individu atau sekelompok yang dimana disebut dengan elit. Nah, elit ini selalu menjadi pusat perhatian karena ia dianggap sebagai orang-orang yang menentukan. Elit ini juga memiliki akses terhadap sumber daya politik, ekonomi, sosial yang signifikan, yang dimana mereka menggunakan kekuasaan itu untuk mempengaruhi dan mengendalikan keputusan politik dan proses kebijakan. Atau bisa juga dikatakan bahwa teori ini adalah pandangan dalam ilmu politik yang dimana menganggap bahwa keputusan-keputusan dalam politik dalam suatu masyarakat itu hanya dipegang oleh sekelompok kecil individu atau segelintir orang yang memiliki kekuatan, kekuasaan, dan otoritas yang signifikan. Dan teori ini juga menganggap bahwa keputusan-keputusan politik itu serta kebijakan, kekuasaan, dan pengaruh dalam sistem politik tidak tersebar merata di seluruh anggota masyarakat, tetapi hanya dipengaruhi atau dipegang atau terkonsentrasi pada sekelompok kecil individu atau kelompok yang dimana dikatakan sebagai kelompok elit. Adapun menurut ahli, yaitu menurut Pareto, elit ini merupakan mereka yang memiliki atau mendapatkan apa yang tidak dimiliki atau didapatkan oleh orang lain. Dan ahli ini membaginya menjadi ke dalam dua kelompok. Yang pertama, ada yang dikatakan dengan governance elit dan ada juga yang dikatakan dengan non-governance elit. Jadi yang pertama yaitu governance elit, di mana governance elit ini dikatakan juga sebagai elit penguasa, di mana merupakan kelompok atau kelompok individu yang memiliki akses langsung terhadap kekuasaan politik dan berperan penting dalam lembaga negara. Nah, mereka ini mempunyai pengaruh atau kekuasaan dan dapat membuat dan melaksanakan kebijakan publik. Nah, anggota elit penguasa ini mempunyai hak untuk membuat keputusan politik penting yang mempengaruhi arah kebijakan atau mempengaruhi masyarakat. Nah, karena pengalamannya yang mendalam mengenai politik, mereka dapat berkontribusi terhadap kelangsungan pemerintahan. Berbeda dengan non-governance elite. Jadi non-governance elite itu dikatakan sebagai pengaruh di luar pemerintahan, di mana elit non-pemerintahan adalah kelompok atau kelompok individu yang mempunyai pengaruh signifikan dalam masyarakat tetapi tidak mempunyai jabatan langsung terhadap pemerintahan atau tidak memiliki jabatan resmi dalam pemerintahan. Nah, mereka ini mungkin memiliki kekayaan, keterampilan maupun pengetahuan yang memberi makna atau pengaruh besar dalam bidang ekonomi, industri maupun sosial tertentu. Jadi, perbedaan utama dari governance elite dan non-governance elite itu di mana governance elite ini memiliki otoritas formal dan kekuasaan dalam struktur pemerintahan, berbeda dengan non-governance elite yang dimana merupakan pengaruh yang signifikan di luar pemerintahan, terutama dalam politik, ekonomi, masyarakat maupun opini publik. Nah, walaupun begitu, keduanya dapat memiliki dampak besar terhadap arah dan kebijakan suatu negara dan masyarakat. Jadi teman-teman, poin selanjutnya yaitu di mana menurut teori elit masyarakat dapat dibagi menjadi dua kelas utama. Yang pertama yaitu elit dominan atau dominan elit, yang dimana dalam teori ini istilah elit dominan mengacu pada kelompok individu ataupun organisasi yang menduduki posisi tertinggi dalam hierarki kekuasaan dalam suatu masyarakat. Nah, mereka adalah orang-orang atau entitas yang memiliki akses dan kendali paling signifikan terhadap sumber daya politik, ekonomi maupun sosial. Nah, mereka ini memiliki kendali dan akses terhadap sumber daya krusial seperti kekuasaan, kekuatan, politik, dan akses ke lembaga-lembaga pemerintahan. Nah, elit dominan ini dapat berasal dari berbagai latar belakang, baik itu termasuk politik, ekonomi, maupun lembaga-lembaga lain. Mereka dapat terdiri dari
pemimpin politik, pembisnis, maupun tokoh media atau individu atau kelompok lain yang memiliki akses dan pengaruh yang signifikan dalam suatu masyarakat. Adapun yang kedua yaitu mayoritas yang diatur atau masses being governed. Nah, dalam teori ini atau teori elit mengacu pada kelompok mayoritas individu dalam masyarakat yang memiliki akses terbatas, bahkan tidak memiliki akses yang signifikan ke kekuasaan politik, atau ke sumber daya ekonomi ataupun pengaruh yang sosial yang penting. Mereka ini cenderung lebih tergantung pada keputusan yang telah dibuat oleh elit dominan tadi. Nah, karakteristik dari mayoritas diatur ini di mana memiliki ketergantungan pada elit dominan. Mayoritas masyarakat bergantung pada keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh elit dominan. Mereka juga tidak memiliki pengaruh dan wewenang besar dalam menentukan arah politik atau sistem kebijakan. Jadi, setelah mengetahui beberapa penjelasan mengenai teori elit, perlu kita pahami juga tentang hubungan teori elit dengan pemerintahan, di mana teori elit ini memiliki hubungan yang erat dengan pemerintahan karena mengajukan pandangan tentang bagaimana kekuasaan politik itu didistribusikan dalam suatu masyarakat dan bagaimana keputusan politik itu dibuat. Nah, berikut ini adalah beberapa cara di mana teori elit ini berhubungan dengan pemerintah. Yang pertama, atau poin pertama, ada yang dikatakan dengan pengaruh dalam pengambilan keputusan. Nah, teori elit ini mengklaim bahwa sekelompok kecil individu atau kelompok elit memiliki akses dan kendali terhadap sumber daya politik, ekonomi, atau sosial yang signifikan. Nah, mereka menggunakan kekuasaan ini untuk mempengaruhi dan mengendalikan keputusan politik. Adapun dalam konteks pemerintahan berarti bahwa elit memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan dan tindakan pemerintah. Yang poin kedua yaitu pengaruh pada kebijakan publik, di mana elit ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai cara, termasuk melalui lobby, kontribusi kampanye, atau bahkan keterlibatan langsung dalam proses politik. Nah, mereka ini dapat memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah mendukung kepentingan dan tujuan mereka. Adapun poin yang ketiga yaitu penentuan agenda politik, di mana elit ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi agenda politik, yaitu isu-isu dan topik yang dianggap penting dan harus diatasi oleh pemerintah. Nah, mereka ini dapat memastikan bahwa isu-isu yang relevan atau kepentingan mereka diberikan dan dijadikan prioritas. Nah, adapun poin selanjutnya yaitu kontrol informasi dan media. Elit ini sering memiliki akses dan kendali terhadap media dan sumber-sumber informasi lainnya, di mana mereka dapat memanipulasi cara informasi disajikan kepada masyarakat dan mempengaruhi opini publik dan perspektif terhadap kebijakan dan keputusan pemerintah. Poin selanjutnya yaitu partisipasi dalam pemerintahan, di mana elit sering menduduki posisi kunci dalam pemerintahan, termasuk posisi eksekutif dan legislatif. Nah, mereka ini memiliki peran penting dalam membentuk dan melaksanakan kebijakan. Lalu poin terakhir yang dimana yaitu stabilitas politik dan sosial. Nah, teori elit berpendapat bahwa sistem politik cenderung stabil karena kekuasaan terkonsentrasi di tangan sekelompok kecil yang terlatih dan berpengalaman. Oleh karena itu, elit memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan politik dan sosial. Jadi kita masuk ke poin terakhir atau poin yang paling penting dalam pembahasan kita kali ini, di mana setelah mendengarkan beberapa penjelasan mengenai teori elit atau mengetahui beberapa penjelasan mengenai teori elit, kita dapat menarik atau menganalisis bagaimana skenario yang akan terjadi atau kemungkinan kejadian akan terjadi di pemerintahan Sidrap 5 tahun ke depan menurut pandangan teori ini. Nah, berdasarkan pandangan teori elit, pemerintahan di Sidrap 5 tahun ke depan cenderung akan dipengaruhi oleh sekelompok kecil atau segelintir orang yang disebut elit, di mana telah kita ketahui bahwa elit ini memiliki akses kendali terhadap sumber daya politik, ekonomi maupun sosial yang signifikan, dan mereka bisa saja menggunakan hal itu untuk mempengaruhi dan mengendalikan proses kebijakan dan keputusan politik. Dalam konteks pemerintahan Sidrap 5 tahun ke depan, menurut pandangan teori elit, ada beberapa kemungkinan skenario yang dapat terjadi, yang dimana yang pertama kita katakan dengan dominasi kelompok elit lokal. Nah, berdasarkan teori elit, dominasi kelompok elit lokal ini
menjadi skenario yang bisa saja terjadi di pemerintahan Sidrap. Tokoh politik, pengusaha, berpengaruh ataupun tokoh masyarakat yang tergabung dalam kelompok elit lokal dapat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap politik daerah dan pengambilan keputusan pemerintah. Nah, mereka ini dapat memainkan peran kunci dalam menentukan arah pembangunan dan politik, baik di bidang ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ataupun sumber daya politik, ekonomi, dan sosial. Yang penting, pendapat dan kepentingan mereka seringkali sangat mempengaruhi kebijakan pemerintahan daerah. Namun, dinamika dan aktor elit ini di setiap kota mungkin berbeda. Oleh karena itu, meskipun dominasi kelompok elit lokal merupakan salah satu dari banyaknya skenario yang mungkin terjadi, terdapat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi situasi sebenarnya, termasuk dinamika politik lokal, tuntutan sosial, dan faktor eksternal. Jadi kita masuk ke poin yang kedua, yang dimana perebutan kepentingan elit. Dimana dalam konteks teori elit, perebutan kepentingan elit itu merupakan salah satu skenario yang bisa saja terjadi di pemerintahan Sidrap. Kelompok elit yang berbeda dengan kepentingan dan tujuan yang berbeda dapat berpartisipasi dalam kompetisi atau pertempuran ini. Nah, contohnya kelompok elit yang mungkin terlibat dalam pertempuran garis depan meliputi kelompok usaha yang dimaksud mencakup pengusaha, perusahaan besar, atau konsorsium bisnis yang mempunyai kepentingan ekonomi khusus di wilayah Sidrap. Nah, yang kedua yaitu kelompok fraksi. Ini termasuk tokoh politik, partai politik, ataupun faksi politik yang ingin mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan pemerintah Sidrap. Mereka mungkin mempunyai agenda politik tertentu yang ingin mereka laksanakan atau tunda. Lalu yang ketiga ada yang dikatakan dengan kelompok kepentingan khusus. Nah, kelompok ini dapat mencakup organisasi atau kelompok masyarakat sipil yang fokus pada isu-isu seperti lingkungan, hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, maupun bidang lain yang mereka anggap penting. Nah, dalam pertarungan elit atau kepentingan elit, berbagai kelompok tersebut mungkin saling bersaing dan berkolaborasi untuk mempengaruhi kebijakan dan alokasi sumber daya di Sidrap. Nah, mereka mungkin menggunakan berbagai strategi seperti advokasi, lobbying, atau memanfaatkan jaringan dan pengaruh mereka untuk mencapai tujuan mereka. Tetapi penting untuk dicatat bahwa dinamika persaingan kelompok kepentingan elit dapat sangat kompleks dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk faktor-faktor lokal dan nasional, serta dinamika politik saat itu. Lalu skenario yang mungkin terjadi yang ketiga yaitu sirkulasi elit. Jadi kemungkinan yang akan terjadi di pemerintahan Sidrap 5 tahun ke depan yaitu konsep sirkulasi elit yang merupakan bagian penting dari teori elit. Nah, sirkulasi elit ini mengacu pada kemampuan individu atau kelompok dalam kelompok elit yang tidak memiliki kekuasaan formal untuk menduduki jabatan pemerintahan atau sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesenjangan antara elit penguasa dan elit non penguasa, namun terdapat ruang gerak atau perubahan posisi di antara keduanya. Proses pergantian elit dapat terjadi melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, proses pemilu. Nah, individu dari kelompok elit yang independen terhadap pemerintahan dapat berpartisipasi dalam politik dan mencalonkan diri jika mereka menginginkannya. Begitupun begitu terpilih, mereka bisa menjadi bagian dari elit penguasa. Lalu yang kedua yaitu aliansi atau kerjasama. Nah, individu atau kelompok yang tergabung dalam kelompok elit non penguasa dapat membentuk aliansi atau bekerja sama dengan anggota elit penguasa untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini dapat memberi mereka pengaruh dan akses yang lebih besar terhadap proses politik. Lalu poin yang ketiga yaitu perubahan karir atau kepentingan, di mana individu dari kelompok elit non pemerintahan mungkin beralih ke karir politik atau memperluas kepentingan mereka ke dalam politik. Di sisi lain, anggota koalisi pemerintahan juga dapat berpindah ke posisi atau ke kegiatan non pemerintahan. Nah, sirkulasi elit ini menunjukkan bahwa batasan antara elit penguasa dan elit non penguasa bersifat dinamis dan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat struktur elit, individu atau kelompok mempunyai kemampuan untuk berpindah di antara kedua kategori tersebut. Jadi itulah tadi beberapa penjelasan mengenai teori elit dan analisa bagaimana skenario atau kemungkinan yang akan terjadi di pemerintahan Sidrap 5 tahun ke depan berdasarkan pandangan dari teori elit.
Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan mengenai teori elit. Yang pertama yaitu teori elit adalah sebuah konsep dalam ilmu politik dan sosiologi yang mengemukakan bahwa kekuasaan politik dalam suatu masyarakat dipegang oleh sekelompok kecil individu atau kelompok yang disebut elit. Elit ini dianggap memiliki akses dan kendali terhadap sumber daya politik, ekonomi, atau sosial yang signifikan, dan mereka menggunakan kekuasaan ini untuk memengaruhi atau mengendalikan keputusan politik dan proses kebijakan. Yang kedua yaitu definisi elit. Menurut Pareto, mereka yang memiliki lebih dari apa yang dimiliki dan didapatkan oleh orang lain terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang memegang kekuasaan atau governing elite. Yang pertama yaitu akses dan pengaruh politik. Governing elite adalah kelompok individu atau kelompok yang memiliki akses langsung ke kekuasaan politik dan menduduki posisi penting dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Mereka memiliki wewenang untuk membuat dan melaksanakan kebijakan publik. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Anggota dari governing elite memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan politik penting yang memengaruhi arah dan kebijakan negara atau masyarakat. Yang ketiga yaitu pengaruh pada kebijakan. Mereka memengaruhi pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya. Mereka memiliki peran kunci dalam menentukan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Yang keempat yaitu stabilitas politik. Mereka cenderung memainkan peran dalam menjaga stabilitas politik dan institusional karena mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan politik yang mendalam. Mereka dapat berkontribusi pada kelangsungan pemerintahan. Yang kedua yaitu ada yang di luar kekuasaan atau non-governing elite. 1. Pengaruh di luar pemerintahan. Elit non-pemerintah adalah kelompok atau kelompok individu yang mempunyai pengaruh signifikan dalam masyarakat atau perekonomian, tetapi tidak memegang jabatan resmi dalam pemerintahan. Yang kedua yaitu pengaruh ekonomi atau sosial. Mereka mungkin memiliki kekayaan, keterampilan, atau pengetahuan yang memberi mereka pengaruh besar dalam bidang ekonomi, industri, atau sosial tertentu. Yang ketiga yaitu masyarakat dapat dibagi menjadi dua menurut teori elit. Yang pertama yaitu elit dominan atau dominan elit. Dalam teori elit, istilah elit dominan mengacu pada kelompok kecil individu yang organisasi menduduki posisi tertinggi dan hierarki kekuasaan dalam suatu masyarakat. Mereka adalah orang-orang atau entitas yang memiliki akses dan kendali bahwa signifikan terhadap sumber daya politik, ekonomi, dan sosial. Yang kedua yaitu mayoritas yang diatur atau masses being governed. Dalam teori elit mengacu pada kelompok yang mayoritas individu dalam masyarakat yang memiliki akses terbatas atau bahkan tidak memiliki akses signifikan ke kekuasaan politik, sumber daya ekonomi, atau pengaruh sosial yang penting. Mereka cenderung lebih tergantung pada keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh elit dominan. Yang keempat yaitu hubungan teori elit terhadap pemerintahan. Teori elit memiliki hubungan yang erat dengan pemerintahan karena menunjukkan pandangan tentang bagaimana kekuasaan politik didistribusikan dalam suatu masyarakat dan bagaimana keputusan politik dibuat. Yang pertama, pengaruh dalam pengambilan keputusan. Teori elit mengklaim bahwa sekelompok kecil individu atau kelompok elit
memiliki akses dan kendali terhadap sumber daya politik, ekonomi atau sosial yang signifikan. Yang kedua yaitu pengaruh pada kebijakan publik. Elit memiliki kemampuan untuk memengaruhi kebijakan publik melalui berbagai cara termasuk lobby, kontribusi kampanye, atau bahkan oleh keterlibatan langsung dalam proses politik. Yang ketiga yaitu penentuan agenda politik. Elit memiliki kemampuan untuk memengaruhi agenda politik yang isu-isu dan topik yang dianggap penting dan harus diatasi oleh pemerintah. Yang keempat yaitu kontrol informasi dan media. Elit sering memiliki akses dan kendali terhadap media dan sumber-sumber informasi lainnya. Yang kelima, partisipasi dalam pemerintahan. Elit sering menduduki posisi kunci dalam pemerintahan, termasuk posisi eksekutif dan legislatif. Yang keenam yaitu stabilitas politik dan sosial. Teori elit berpendapat bahwa sistem politik cenderung stabil karena kekuasaan terkonsentrasi di tangan kelompok kecil yang terlatih dan berpengalaman. Oleh karena itu, elit memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan sosial. Yang kelima, konteks pemerintahan sidrap untuk 5 tahun ke depan berdasarkan teori elit. Teori elit juga dikenal sebagai teori kelas dominan atau teori kelas penguasa. Berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dipengaruhi dan dilaksanakan oleh sekelompok kecil individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan atau akses terhadap sumber daya ekonomi, politik, atau sosial yang signifikan. Berdasarkan teori ini, kebijakan pemerintah tidak selalu mencerminkan keinginan atau keburukan mayoritas masyarakat, namun lebih merupakan hasil perebutan kepentingan dan pengaruh antar kelompok elit. Berdasarkan teori elit, ketika kita menganalisa pemerintah dalam 5 tahun ke depan, kemungkinan besar keputusan dan kebijakan pemerintahan akan sangat dipengaruhi oleh kelompok yang memiliki kekuasaan dan sumber daya signifikan. Ada orang-orang dari sektor bisnis, pemimpin politik yang berpengaruh, birokrat tinggi, dan mungkin perwakilan masyarakat sipil atau organisasi khusus. Berdasarkan pandangan teori elit, pemerintah disidrap dalam 5 tahun ke depan cenderung akan dipengaruhi oleh sekelompok kecil individu atau kelompok yang disebut elit. Kelompok ini dianggap memiliki akses dan kendali terhadap sumber daya politik, ekonomi, sosial yang signifikan dan mereka menggunakan kekuasaan ini untuk memengaruhi atau mengendalikan keputusan politik dan proses kebijakan. Dalam konteks pemerintahan sidrap selama 5 tahun ke depan, berdasarkan teori elit, beberapa kemungkinan skenario dapat terjadi. Yang pertama yaitu dominasi kelompok elit lokal. Berdasarkan teori elit, dominasi kelompok elit lokal menjadi salah satu skenario yang bisa terjadi di pemerintah sidrap. Tokoh politik, pengusaha berpengaruh, atau tokoh masyarakat yang bergabung dalam kelompok elit lokal dapat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap politik daerah dan pengambilan keputusan pemerintah. Yang kedua yaitu perebutan kepentingan elit dalam konteks teori elit. Perebutan kepentingan elit merupakan salah satu skenario yang bisa terjadi di pemerintah sidrap. Kelompok elit yang berbeda dengan kepentingan dan tujuan yang berbeda dapat berpartisipasi dalam kompetisi atau pertempuran ini. Contoh kelompok elit yang mungkin terlibat dalam pertempuran garis depan meliputi kelompok usaha. Kelompok ini dapat mencangkup pengusaha, perusahaan besar, atau konsorsium bisnis yang mempunyai kepentingan ekonomi. Khusus di wilayah sidrap, mereka mungkin mempunyai kepentingan dalam pengembangan industri, investasi, atau regulasi perdagangan. Dan kelompok fraksi. Ini termasuk tokoh politik, partai politik, atau faksi politik yang ingin mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan pemerintahan sidrap. Mereka mungkin mempunyai agenda politik tertentu yang ingin mereka laksanakan atau tunda. Dan kelompok kepentingan khusus.
Kelompok ini dapat mencangkup organisasi atau kelompok masyarakat sipil yang fokus pada isu-isu tertentu seperti lingkungan hidup, hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, atau bidang lain yang mereka anggap penting. Dalam pertarungan kepentingan elit, sebagai kelompok tersebut mungkin saling bersaing atau berkolaborasi untuk memengaruhi kebijakan dan alokasi sumber daya di sidrap. Mereka mungkin menggunakan berbagai strategi seperti advokasi, lobbying, atau pemanfaatan jaringan dan pengaruh mereka untuk mencapai tujuan mereka. Yang ketiga yaitu sirkulasi elit. Konsep sirkulasi elit merupakan bagian penting dari teori elit. Sirkulasi elit mengacu pada kemampuan individu atau kelompok dalam kelompok elit yang tidak memiliki kekuasaan formal untuk menduduki jabatan pemerintahan atau sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesenjangan antara elit penguasa dan elit non-penguasa, namun terdapat ruang gerak atau perubahan posisi di antara keduanya. Proses pergantian elit dapat terjadi melalui beberapa mekanisme antara lain, yaitu proses pemilu. Individu dari kelompok elit yang independen terhadap pemerintah dapat berpartisipasi dalam politik dan mencalonkan diri jika mereka menginginkannya. Begitu terpilih dan mereka bisa menjadi bagian dari elit penguasa. Dan aliansi atau kerjasama. Individu dan kelompok yang bergabung dalam kelompok elit non-penguasa dapat membentuk aliansi atau bekerjasama dengan anggota elit penguasa untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini dapat memberi mereka pengaruh dan akses yang lebih besar terhadap proses politik dan perubahan karir atau kepentingan. Individu dari kelompok elit non-pemerintah mungkin beralih ke karir politik atau memperluas kepentingan mereka ke dalam politik. Di sisi lain, anggota koalisi pemerintah juga dapat berpindah ke posisi atau kegiatan non-pemerintahan. Sirkulasi elit menunjukkan bahwa batasan antara elit penguasa dan elit non-penguasa bersifat dinamis dan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat struktur elit, individu atau kelompok mempunyai kemampuan untuk berpindah di antara kedua kategori tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elit adalah sebuah konsep dalam ilmu politik dan sosiologi yang mengemukakan bahwa kekuasaan politik dalam suatu masyarakat dipegang oleh sekelompok kecil individu atau kelompok yang disebut elit. Elit ini dianggap memiliki akses dan kendali terhadap sumber daya politik, ekonomi, atau sosial yang signifikan, dan mereka menggunakan kekuasaan ini untuk mempengaruhi atau mengendalikan keputusan politik dan proses kebijakan. Ada definisi elit menurut Pareto, mereka yang memiliki lebih dari apa yang dimiliki dan didapatkan oleh orang lain dan terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang memegang kekuasaan atau governing elite, memiliki otoritas formal dan kekuasaan dalam struktur pemerintahan. Kedua, dan ada yang di luar kekuasaan atau non-governing elite, memiliki pengaruh yang signifikan di luar pemerintahan, terutama dalam ekonomi, masyarakat, dan opini publik. Masyarakat dapat dibagi menjadi dua menurut teori elit. Pertama, elit dominan atau dominan elit. Kelas ini terdiri dari kelompok kecil individu atau organisasi yang memegang kekuasaan tertinggi dan memiliki pengaruh dominan dalam mengambil keputusan politik, ekonomi, dan sosial. Mereka adalah orang-orang yang menduduki posisi puncak dalam hierarki kekuasaan. Elit dominan memiliki akses ke sumber daya dan kendali utama dalam masyarakat.
dan mereka cenderung mempengaruhi arah dan kebijakan negara atau masyarakat secara signifikan. Kedua, mayoritas yang diatur atau masses being governed. Mayoritas yang diatur atau masses being governed, kelas ini terdiri dari mayoritas orang di masyarakat yang memiliki akses terbatas atau bahkan tidak memiliki akses ke kekuasaan politik atau sumber daya ekonomi yang signifikan. Mereka cenderung lebih tergantung pada keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh elit dominan. Hubungan teori elit dengan pemerintahan. Teori elit memiliki hubungan yang erat dengan pemerintahan karena mengajukan pandangan tentang bagaimana kekuasaan politik didistribusikan dalam suatu masyarakat dan bagaimana keputusan politik dibuat. Berikut adalah beberapa cara di mana teori elit berhubungan dengan pemerintah. Pertama, pengaruh dalam pengambilan keputusan. Teori elit mengklaim bahwa sekelompok kecil individu atau kelompok elit memiliki akses dan kendali terhadap sumber daya politik, ekonomi, atau sosial yang signifikan. Mereka menggunakan kekuasaan ini untuk mempengaruhi atau mengendalikan keputusan politik. Kedua, pengaruh pada kebijakan publik. Elit memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai cara, termasuk melalui lobi, kontribusi kampanye, atau bahkan oleh keterlibatan langsung dalam proses politik. Mereka dapat memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah pendukung kepentingan dan tujuan mereka. Ketiga, penentuan agenda politik. Elit memiliki kemampuan untuk memengaruhi agenda politik, yaitu isu-isu dan topik yang dianggap penting dan harus diatasi oleh pemerintah. Mereka dapat memastikan bahwa isu-isu yang relevan dengan kepentingan mereka diberikan prioritas. Keempat, kontrol informasi dan media. Elit sering memiliki akses dan kendali terhadap media dan sumber-sumber informasi lainnya. Mereka dapat memanipulasi cara informasi disajikan kepada masyarakat untuk mempengaruhi opini publik dan persepsi terhadap kebijakan dan keputusan pemerintah. Kelima, partisipasi dalam pemerintahan. Elit sering menduduki posisi kunci dalam pemerintahan, termasuk posisi eksekutif dan legislatif. Mereka memiliki peran penting dalam membentuk dan melaksanakan kebijakan. Keenam, stabilitas politik dan sosial. Teori elit berpendapat bahwa sistem politik cenderung stabil karena kekuasaan terkonsentrasi di tangan kelompok kecil yang terlatih dan berpengalaman. Oleh karena itu, elit memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan sosial. Akhir konteks pemerintahan Sidrap untuk 5 tahun ke depan berdasarkan teori elit. Pertama, dominasi kelompok elit lokal. Berdasarkan teori elit, dominasi kelompok elit lokal adalah salah satu skenario yang mungkin terjadi dalam pemerintahan Sidrap. Tokoh-tokoh politik pebisnis berpengaruh atau figur masyarakat yang termasuk dalam kelompok elit lokal dapat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan pemerintah di daerah tersebut. Mereka dapat memainkan peran kunci dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan, baik itu dalam hal ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau sektor lainnya, karena mereka memiliki akses dan kendali terhadap sumber daya politik, ekonomi, atau sosial yang signifikan. Pendapat dan kepentingan mereka seringkali sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah setempat. Kedua, perebutan kepentingan elit. Dalam konteks teori elit, perebutan kepentingan elit adalah salah satu skenario yang dapat terjadi di pemerintahan Sidrap. Persaingan atau perebutan ini dapat melibatkan berbagai kelompok elit yang memiliki kepentingan dan agenda yang berbeda. Contoh dari kelompok-kelompok elit yang dapat terlibat dalam perebutan kepentingan meliputi kelompok bisnis, kelompok politik, dan kelompok kepentingan khusus. Dalam perebutan kepentingan elit, berbagai kelompok tersebut mungkin saling bersaing atau berkolaborasi untuk memengaruhi kebijakan dan alokasi sumber daya di Sidrap. Mereka mungkin menggunakan berbagai strategi seperti advokasi, lobbying, atau memanfaatkan jaringan dan pengaruh mereka untuk mencapai tujuan mereka. Dan yang terakhir, sirkulasi elit.
Konsep sirkulasi elit adalah aspek penting dari teori elit. Sirkulasi elit mengacu pada kemampuan individu atau kelompok dari kelompok elit yang tidak memegang kekuasaan formal untuk naik ke posisi pemerintahan atau sebaliknya. Proses sirkulasi elit dapat terjadi melalui berbagai mekanisme termasuk proses pemilihan, aliansi atau kolaborasi, perubahan karir atau kepentingan. Sirkulasi elit menggambarkan bahwa garis batas antara governing elit dan non-governing elit bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu. Down, yeah. I've been feeling so. Elit. Dalam teori elit adalah terdapat sebuah konsep dalam ilmu politik dan sosiologi yang mengemukakan bahwa kekuasaan politik dalam suatu masyarakat dipegang oleh sekelompok kecil individu atau kelompok yang disebut elit. Elit ini dianggap memiliki akses dan kendali terhadap sumber daya politik, ekonomi, atau sosial yang signifikan dan mereka menggunakan kekuasaan ini untuk mempengaruhi atau mengendalikan keputusan politik dan proses kebijakan. Definisi elit menurut Pareto terbagi dua, yaitu yang pertama, ada yang memegang kekuasaan atau governing elite, di mana governing elite dalam akses dan pengaruh politik adalah kelompok individu atau kelompok yang memiliki akses langsung kekuasaan politik dan menduduki posisi penting dalam lembaga pemerintahan. Mereka memiliki wewenang untuk membuat dan melaksanakan kebijakan publik. Dan yang kedua, ada yang di luar kekuasaan atau non-governing elite dalam pengaruh di luar pemerintahan adalah kelompok individu atau kelompok yang memiliki pengaruh signifikan dalam masyarakat atau ekonomi, namun mereka tidak menduduki posisi formal dalam pemerintahan. Jadi perbedaan utama antara governing elite dan non-governing elite adalah bahwa governing elite memiliki otoritas formal dan kekuasaan dalam struktur pemerintahan, sementara non-governing elite memiliki pengaruh yang signifikan di luar pemerintahan, terutama dalam ekonomi masyarakat dan opini publik. Elit masyarakat dapat dibagi menjadi dua kelas utama, yaitu yang pertama elit dominan atau dominan elit, di mana terdiri dari kelompok individu atau organisasi yang memegang kekuasaan tertinggi dan memiliki pengaruh dominan dalam pengambil keputusan politik, ekonomi, dan sosial. Elit dominan memiliki akses ke sumber daya dan kendali utama dalam masyarakat, dan mereka cenderung mempengaruhi arah dan kebijakan negara atau masyarakat secara signifikan. Kedua, mayoritas yang diatur atau masses being governed, di mana terdiri dari mayoritas orang di masyarakat yang memiliki akses terbatas atau bahkan tidak memiliki akses kekuasaan politik atau sumber daya ekonomi yang signifikan. Mereka cenderung lebih tergantung pada keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh elit dominan. Beberapa hubungan teori elit terhadap pemerintahan, yaitu yang pertama, pengaruh dalam pengambilan keputusan, yang kedua, pengaruh pada kebijakan publik, ketiga, penentuan agenda politik, keempat, kontrol informasi dan media, yang kelima, partisipasi dalam pemerintahan, dan yang keenam, stabilitas politik dan sosial. Yang terakhir, konteks pemerintahan sidrap untuk 5 tahun ke depan berdasarkan teori elit, yaitu yang pertama, dominasi kelompok elit lokal. Berdasarkan teori elit, dominasi kelompok elit lokal adalah salah satu skenario yang mungkin terjadi pemerintahan sidrap. Tokoh-tokoh politik pebisnis berpengaruh atau figur masyarakat yang termasuk dalam kelompok elit lokal dapat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan pemerintah di daerah sidrap. Dan yang kedua, perebutan kepentingan elit. Dalam konteks teori elit, perebutan kepentingan elit adalah salah satu skenario yang dapat terjadi di pemerintahan sidrap. Persaingan atau perebutan ini dapat melibatkan berbagai kelompok elit yang memiliki kepentingan dan agenda yang berbeda. Dan yang ketiga, sirkulasi elit.
Konsep sirkulasi elit adalah aspek penting dari teori elit. Sirkulasi elit mengacu pada kemampuan individu atau kelompok dari kelompok elit yang tidak memegang kekuasaan formal untuk naik posisi pemerintahan atau sebaliknya. 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Samai Putri, kelas E Ilmu Pemerintahan semester 3. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori elit. Teori elit adalah sebuah konsep dalam ilmu politik dan sosiologi yang mengemukakan bahwa kekuasaan politik dalam suatu masyarakat dipegang oleh sekelompok kecil individu atau kelompok yang disebut elit. Elit dianggap memiliki akses dan kendali terhadap sumber daya politik, ekonomi, atau sosial yang signifikan, dan mereka menggunakan kekuasaan ini untuk mempengaruhi atau mengendalikan keputusan politik proses kebijakan. Adapun definisi elit, menurut Pareto, mereka yang memiliki lebih dari apa yang dimiliki dan didapatkan oleh orang lain, dan terbagi menjadi dua, seperti ada yang memegang kekuasaan atau disebut dengan governing elite. Adapun yang termasuk dalam governing elite yaitu akses dan pengaruh politik. Governing elite adalah kelompok individu atau kelompok yang dimiliki akses langsung ke kekuasaan politik dan menduduki posisi penting dalam lembaga-lembaga pemerintahan. 2. Pengambilan keputusan. Anggota dari governing elite memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan politik penting yang mempengaruhi arah dan kebijakan negara atau masyarakat. 3. Pengaruh pada kebijakan. Mereka mempengaruhi pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya. 4. Stabilitas politik. Mereka cenderung memainkan peran dalam menjaga stabilitas politik dan institusional. Sedangkan non-governing elite yaitu 1. Pengaruh di luar pemerintahan. Elit non-pemerintah adalah kelompok atau kelompok individu yang mempunyai pengaruh signifikan dalam masyarakat atau perekonomian tetapi tidak memegang jabatan resmi dalam pemerintahan. 2. Pengaruh ekonomi atau sosial. Mereka mungkin memiliki kekayaan, keterampilan, atau pengetahuan yang memberi mereka pengaruh besar dalam bidang ekonomi, industri, atau sosial tertentu. 3. Lobby dan pengaruh informal. Elit yang independen terhadap pemerintah dapat mempengaruhi kebijakan melalui lobby periklan atau aktivitas pengaruh informasi lain di luar struktur pemerintahan. 4. Pengaruh terhadap opini publik. Mereka mungkin memiliki kemampuan untuk membentuk opini publik atau mempengaruhi opini masyarakat mengenai isu-isu tertentu meskipun mereka tidak terlibat langsung dengan pemerintah. Masyarakat dapat dibagi menjadi dua menurut teori elit sebagai berikut. 1. Elit dominan. Dalam teori elit, istilah elit dominan mengacu pada kelompok kecil individu atau organisasi yang menduduki posisi tertinggi dalam hierarki kekuasaan dalam suatu masyarakat. Mereka adalah orang-orang atau entitas yang memiliki akses kendali paling signifikan terhadap sumber daya politik, ekonomi, dan sosial. Berikut adalah beberapa karakteristik dari elit dominan dalam teori elit. 2. Yaitu mayoritas yang diatur. Dalam teori elit mengacu pada kelompok mayoritas individu dalam masyarakat yang memiliki akses terbatas atau bahkan tidak memiliki akses signifikan ke kekuasaan politik, sumber daya ekonomi, atau pengaruh sosial yang penting. Karakteristik dari mayoritas yang diatur dalam teori elit meliputi 1. Ketergantungan pada elit dominan. 2. Keterbatasan akses. 3. Pengaruh terbatas dalam pengambilan keputusan. 4. Rentan terhadap perubahan kebijakan. Adapun hubungan teori elit terhadap pemerintahan sebagai berikut. 1. Pengaruh dalam pengambilan keputusan. 2. Pengaruh pada kebijakan publik. 3. Penentuan agenda politik. 4. Kontrol informasi dan media. 5. Partisipasi dalam pemerintahan. 6. Stabilitas politik dan sosial. Adapun dalam konteks pemerintahan sidrap untuk 5 tahun ke depan berdasarkan teori elit, yaitu sebagai berikut. 1. Dominasi kelompok elit lokal.
Berdasarkan teori elit, dominasi kelompok elit lokal menjadi salah satu skenario yang bisa terjadi di pemerintahan sidrap. Tokoh politik, pengusaha berpengaruh, atau tokoh masyarakat yang tergabung dalam kelompok elit lokal dapat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap politik daerah dan pengambilan keputusan pemerintah. Oleh karena itu, meskipun dominasi kelompok elit lokal merupakan salah satu dari banyak skenario yang mungkin terjadi, terdapat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi situasi sebenarnya, termasuk dinamika politik lokal, tuntutan sosial, dan faktor eksternal. 2. Perebutan kepentingan elit. Dalam konteks teori elit, perebutan kepentingan elit merupakan salah satu skenario yang bisa terjadi di pemerintahan sidrap. Contoh kelompok elit yang mungkin terlibat dalam pertempuran garis depan meliputi sebagai berikut. 1. Kelompok usaha. 2. Kelompok praksi. 3. Kelompok kepentingan khusus. 3. Sirkulasi elit. Konsep sirkulasi elit merupakan bagian penting dari teori elit. Sirkulasi elit mengacu pada kemampuan individu atau kelompok dalam kelompok elit yang tidak memiliki kekuasaan formal untuk menduduki jabatan pemerintahan atau sebaliknya. Namun terdapat ruang gerak atau perubahan posisi di antara keduanya. Proses pergantian elit dapat terjadi melalui beberapa mekanisme, antara lain 1. Proses pemilu. 2. Aliansi atau kerja sama. 3. Perubahan karir atau kepentingan. Adapun kesimpulan dari teori elit ini yaitu teori elit merupakan landasan penting untuk memahami dinamika kekuasaan masyarakat, karena teori ini mengakhiri bahwa keputusan politik seringkali dipengaruhi oleh beberapa individu atau kelompok yang memiliki akses terhadap sumber daya politik. Teori ini memberikan wawasan berbagai mengenai proses politik. You